jangan terlalu dibesar-besarkan, dan saya berharap cukuplah kita berikan dulu waktu kepada Pak Prabowo. Bisa jadi ungkapan-ungkapan seperti itu supaya partai-partai yang lain agak tenang dulu. Tetapi kan finalnya nanti begitu sudah tahu bagaimana peta politik, ya mereka mau nggak mau nanti akan menerima hasil kan gitu. Ketika Pak Prabowo juga akhirnya memilih Mas Gibran untuk menjadi pendampingnya, ya itu pilihan yang harus mau tidak mau akan didukung mereka. Menteri Pertahanan yang merupakan teman dekat Pak Prabowo, yang justru seharusnya ini kan harus menjadi warning terhadap Pak Prabowo Subianto. Halo Tribuners, kembali di program On Focus Tribunnews bersama saya Adila Risna. Tribuners, dinamika politik menuju Pilpres 2029 mulai terasa meski masa pemerintahan saat ini baru berjalan. Adapun sejumlah nama sudah masuk dalam bursa calon presiden, bahkan sebagian berasal dari lingkar kekuasaan saat ini. Potensi Presiden Prabowo akan maju 2 periode juga sudah mulai bahasan hangat di tengah kepercayaan publik pada RI1 yang kian meningkat. Lantas apakah ini sinyal demokrasi yang dinamis atau justru berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda nasional? Kita akan bahasnya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Bang Fernando, sebagai pengantar ini mengapa isu peluang Prabowo 2 periode hingga bursa Capres 2029 bisa muncul sedini ini? Iya, kalau kita lihat ini diawali dari kader-kader Partai Gerindra ketika di acara internal partai di tahun yang lalu. Baru saja Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, tetapi sudah ada keinginan dari kader-kader Partai Gerindra mengusung Pak Prabowo kembali untuk periode keduanya. Dan tentu ini disambut juga oleh oleh pengurus partai lain. Misalnya ada waktu itu PAN, terus PKB dan yang lain-lainnya. Dan belakangan ada beberapa partai juga yang coba mendorong Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2029 yang akan datang. Tetapi sangat disayangkan karena kan Pak Prabowo itu masih menjabat sebagai presiden sekitar 14 bulan. Tentu masih panjang perjalanan Pak Prabowo untuk membuktikan terkait dengan program-programnya. Kalaupun beberapa kali dilakukan survei adanya kepuasan, termasuk ada beberapa partai juga mengatakan alasan kepuasan terhadap kinerja Pak Prabowo, tetapi masih ada sekitar hampir 4 tahun yang harus dijalani Pak Prabowo sebagai presiden untuk menjalankan program-programnya. Apakah beliau akan berhasil menuntaskan periode pertama ini dengan baik, atau malah tingkat kepuasan itu akan semakin menurun, atau malah sebaliknya akan semakin memuaskan. Dan ini perlu pembuktian dan waktu masih panjang. Kalaupun saat belakangan ini ada memunculkan nama Pak Prabowo kembali untuk memimpin 2 periode, ini jangan terlalu dibesar-besarkan, dan saya berharap cukuplah kita berikan dulu waktu kepada Pak Prabowo untuk bekerja, jangan diganggu oleh ambisi-ambisi, oleh niatan-niatan dari partai politik yang ingin mengusung beliau untuk periode kedua. Seharusnya partai politik yang ada di pemerintahan, baik itu PAN, partai PKB, ataupun Gerindra sendiri sebagai partainya yang di mana beliau dibesarkan, tentu ini harus sama-sama memikirkan bagaimana mensukseskan program Pak Prabowo di periode pertama ini, sehingga masyarakat bisa menilai, melihat apakah memang Pak Prabowo ini layak untuk didukung kembali di periode kedua, atau cukup kata masyarakat 1 periode saja. Jadi ini yang harus dibuktikan, jangan seperti haus kekuasaan, gila kekuasaan, dan partai-partai yang lain selain Partai Gerindra itu seolah-olah ini sedang menari-nari genit, ingin menarik perhatian dari Pak Prabowo Subianto.
Baik Bang Fernando, seperti yang tadi Anda bilang kan masa pemerintahan Prabowo ini baru saja berjalan 14 bulan ya, sekira lamanya itu. Jika Anda melihat apakah ini merupakan bagian dari strategi politik, Bang? Saya kira ini ya, kalau dibilang bagian strategi politik bisa saja. Ini bagian dari partai-partai apa di luar eh, Gerindra, misalnya ada PKB, ada PAN. Ya, salah satu upaya untuk mendapatkan perhatian dari Pak Prabowo, misalnya seperti PAN, langsung menyodorkan nama ketua umumnya Pak Zulkifli Hasan untuk mendampingi Pak Prabowo. Jadi ya kalau kita bilang ini udah genit-genitan dari partai politik untuk bisa bagaimana menyodorkan partainya agar dilirik Pak Prabowo, yang seharusnya mereka itu kalau bisa membuktikan bahwa kader-kadernya ataupun ketua umumnya itu memiliki kinerja yang baik, karena mereka kan masuk di dalam pemerintahan, misalnya Pak Muhaimin, terus kemudian Pak Zulkifli Hasan, itu juga Demokrat ada Pak AHY, dan yang lain-lainnya, ada kader-kadernya yang duduk di pemerintahan, silakan buktikan bahwa mereka memang bisa bekerja dan mereka bisa memuaskan masyarakat, sehingga ketika mereka bisa memuaskan masyarakat terkait dengan kinerja mereka, tentu untuk elektabilitas mereka, terus kemudian ketika elektabilitas mereka baik, terus kemudian bagaimana popularitas mereka baik, mereka disukai oleh masyarakat terkait dengan kinerjanya, kemampuannya, Pak Prabowo kan akan melirik. Jadi nggak perlu genit-genitan seperti ini dengan menyodor-nyodor Pak, mendorong-dorong Pak Prabowo untuk maju di periode kedua, sementara masih panjang waktu untuk menuntaskan periode pertama ini. Baik, lalu Gerindra ini kan juga mengatakan sudah memiliki modal untuk Prabowo 2 periode karena melihat dari hasil survei kepercayaan pada presiden yang mencapai 80% ini. Lantas seberapa kredibel dan konsisten tren survei saat ini Bang Fernando dalam memprediksi peluang pemilu 2029? Ya, ini kan terkait dengan kredibel, kan masing-masing lembaga yang harus membuktikan bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan hasil survei yang dilakukan. Tetapi kita harus bisa melihat kira-kira apakah kinerja dari Pak Prabowo selama 1 tahun lebih ini sudah berhasil merealisasikan apa yang sudah dijanjikan. Kalaupun misalnya seperti ada beberapa program unggulan terkait misalnya seperti makan bergizi gratis, terus kemudian bagaimana memberikan gizi kepada ibu hamil. Ini kan salah satu program. Bagaimana dengan program-program lain? Apakah memang sudah memuaskan masyarakat atau belum? Misalnya terkait dengan PKH, penertiban kawasan hutan. Apakah ini sudah berpihak kepada masyarakat? Apakah memang ini tidak malah jadi bumerang terhadap pemerintahan beliau, karena misalnya seperti beberapa wilayah yang seharusnya kalau memang penertiban kawasan hutan, ketika kawasan hutan itu diambil yang tadinya milik masyarakat ditanami kebun, seharusnya kebun itu bukan dikelola oleh perusahaan milik pemerintah misalnya seperti Agrinas, tetapi ya harusnya dikembalikan fungsinya menjadi hutan. Ini bukan malah seperti pemerintah seperti merampok hak-hak rakyat ataupun apa yang sudah diperjuangkan oleh rakyat. Jadi masih panjang sebenarnya. Kalaupun terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu 80% ataupun sekitar 80% lebih, ini kan masih di 1 tahun pemerintahan beliau. Bagaimana dengan sisa masa pemerintahan beliau yang masih cukup lama, itu sekitar hampir 4 tahun lagi? Apakah memang beliau itu akan konsisten terkait dengan kinerjanya dan bisa memuaskan masyarakat? Dan apakah memang misalnya MBG yang selama ini ada berbagai masalah di pelaksanaannya bisa diperbaiki dan akhirnya dianggap lebih memuaskan dari yang selama ini? Terus kemudian bagaimana beliau betul-betul dianggap bekerja untuk masyarakat, bukan untuk orang-orang sekelilingnya. Misalnya pengangkatan ponakannya menjadi deputi BI, ini kan eh, menjadi polemik juga terhadap pemerintahan beliau. Jadi bagaimana konsistensi beliau dalam menjalankan pemerintahannya terkait dengan keberpihakan kepada masyarakat, terkait dengan bagaimana menjalankan program-program unggulannya, apakah memang berpihak kepada masyarakat, terus kemudian bagaimana
kesuksesan dalam hal melaksanakan program-program unggulan tersebut. Jadi kalaupun saat ini dianggap puas, ya jangan langsung terlalu berlebihan mensikapi itu. Ya patut diapresiasi, tetapi bagaimana untuk terus meningkatkan prestasi dan kinerja agar semakin memuaskan masyarakat. Baik, Bang Fernando, jika melihat tren survei tersebut yang mencapai 80%, jika kita melihat angka kepuasan publik tersebut, apakah angka kepuasan publik itu otomatis berbanding lurus dengan elektabilitas di pemilu mendatang? Ya, biasanya kan memang trennya seperti itu. Ketika masyarakat puas terkait dengan kinerja seseorang, maka elektabilitasnya juga akan mengikuti. Makanya kembali lagi saya bilang tadi, ketika partai-partai politik yang menempatkan menterinya di kabinet Pak Prabowo yang ingin menodorkan kadernya untuk mendampingi Pak Prabowo, ya harusnya meningkatkan kinerjanya gitu. Jadi ketika kinerjanya memuaskan, ketika kinerjanya memang patut diapresiasi, saya yakin sekali tentu ini akan berbanding dengan tingkat elektabilitas mereka, kemungkinan untuk bisa mengikuti kontestasi di 2029 yang akan datang. Misalnya ya, kita lihat ambil contoh Pak Purbaya yang baru saja beberapa bulan masuk di dalam pemerintahan Pak Prabowo, dianggap oleh masyarakat memiliki kinerja yang patut diapresiasi, ternyata sudah langsung muncul di dalam 10 nama yang di hasil survei yang dikeluarkan beberapa waktu yang lalu. Lalu Bang Fernando, faktor apa saja yang bisa menggerus atau justru menguatkan elektabilitas petahana dalam 5 tahun ke depan? Ya, kembali lagi saya sampaikan bahwa terkait dengan kinerja itu paling penting. Jadi bagaimana konsistensi beliau terkait dengan kinerja yang berpihak kepada masyarakat. Apakah kinerjanya itu, program-programnya memuaskan masyarakat atau tidak? Apakah berpihak kepada masyarakat atau tidak? Atau malah dianggap kepemimpinan Pak Prabowo ini malah menyengsarakan rakyat. Jadi yang harus terus dievaluasi. Jadi ketika ada hasil survei yang memuaskan, jangan sampai memuaskan diri, tetapi bagaimana harus bisa lebih lagi memberikan yang terbaik bagi masyarakat sehingga tingkat kepuasan itu semakin meningkat. Karena kalau kita lihat ini kan tingkat kepuasan ini 80%, terus harus bisa dinaikkan selama sekitar 4 tahun ke depan supaya betul-betul bisa dengan mudah nanti memenangkan kontestasi di 2029 yang akan datang. Tetapi kalau nanti sampai ada kerja-kerja yang dianggap menyengsarakan rakyat atau program-program yang menyengsarakan rakyat, ini kan akhirnya menjadi bumerang terhadap beliau. Karena misalnya seperti masalah persoalan pertanahan waktu yang lalu misalnya kan, yang akhirnya menjadi polemik, terus kemudian masalah subsidi gas LPG 3 kg yang menjadi polemik. Ini kan program-program yang dianggap bisa menggerus tingkat kepuasan dan juga elektabilitas beliau sebagai presiden. Ya ini yang harus beliau melihat, selalu rutin melakukan evaluasi dan juga melihat aspirasi dari masyarakat. Jangan hanya mendengarkan apa yang disampaikan orang-orang sekitarnya, tetapi cobalah mendapatkan informasi-informasi secara langsung, karena dengan mudah sekarang kita bisa mendapatkan suara-suara masyarakat melalui media sosial. Di situ suara-suara murni masyarakat, dibandingkan hanya sekedar mendengarkan laporan-laporan para pembantunya, orang-orang sekitarnya yang ini setidaknya hanya menyenangkan presiden. Jangan nanti malah ada musuh dalam selimut. Ini kan juga harus bisa diantisipasi oleh Pak Prabowo. Apalagi kalau kita lihat dari nama-nama yang muncul, ada beberapa menteri yang yang masuk dalam calon presiden berdasarkan hasil survei yang dirilis kemarin untuk bisa bersaing dengan beliau di Pilpres yang akan datang. Ini kan harus diwaspadai beliau, jangan sampai laporan-laporan itu bersifatnya asal Bapak senang, tetapi tidak realita, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi ini kan justru nanti akan menjadi
menjadi celah beliau untuk tergerus tingkat kepercayaannya, tingkat elektabilitas di Pilpres yang akan datang. Baik Bang Fernando, berarti perjalanan masih panjang ya Bang, dan jika melihat survei tersebut yang mencapai 80%, jangan berbangga diri di awal ya, dan terus melakukan evaluasi seperti itu. Bang Fernando sempat disebutkan bahwa Gerindra juga tidak mengakomodir nama Gibran sebagai calon wapres yang mendampingi Prabowo di periode kedua nantinya. Dan jika Bang Fernando melihat hal ini, apa artinya itu? Saya kira ketika ungkapan-ungkapan seperti itu disampaikan oleh kader ataupun elit Partai Gerindra, apakah memang itu suara dari Pak Prabowo? Karena kan penentunya adalah Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, juga nantinya ketika maju di Pilpres yang akan datang sebagai calon presiden, dan itu haknya beliau untuk menentukan siapa pendampingnya, termasuk bagaimana apakah memang Partai Gerindra bisa mengusung Pak Prabowo hanya tunggal Partai Gerindra atau perlu koalisi. Karena begitu ada partai koalisi yang menentukan untuk bisanya mengusung capres karena sesuai dengan undang-undang ada diatur ambang batas, ya ini kan akhirnya kan ada bargaining yang dilakukan oleh partai lain untuk bisa Pak Prabowo ini bisa maju di Pilpres yang akan datang. Jadi kalaupun saat ini ada ungkapan bahwa Gibran eh, tidak masuk di dalam Gerindra, saya kira ini belum final lah karena masih panjang karena eh, Mas Gibran juga ini kan punya kekuatan politik juga, walaupun itu tidak secara langsung dimiliki oleh beliau, tetapi Pak Jokowi yang masih memiliki dukungan massa, dukungan relawan, ini kan masih sangat diperhitungkan di dalam perpolitikan kita. Baik, berarti hal itu bisa ditanyakan langsung kepada Prabowo-nya seperti itu. Apakah betul begitu Bang Fernando? Iya, jadi memang penentunya hanya Pak Pak Prabowo. Prabowo. Jadi sementara kan kalau kita lihat hubungan Pak Prabowo dengan Mas Gibran baik-baik saja, terus kemudian hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi baik-baik saja, tentu kita harus lihat juga bagaimana keberhasilan Pak Prabowo menduduki jabatan saat ini sebagai presiden di periode sekarang ini, tentu tidak lepas dari andil Pak Jokowi juga. Dan ini tidak akan dipungkiri dan tidak akan dilupakan oleh Pak Prabowo ketika nanti mempertimbangkan siapa yang akan didukung menjadi siapa yang akan diambil ataupun diajak untuk menjadi pendamping beliau di Pilpres yang akan datang. Jadi bisa jadi ungkapan-ungkapan seperti itu supaya partai-partai yang lain agak tenang dulu. Tetapi kan finalnya nanti begitu sudah tahu bagaimana peta politik, ya mereka mau nggak mau nanti akan menerima hasil kan gitu. Ketika Pak Prabowo juga akhirnya memilih Mas Gibran untuk menjadi pendampingnya, ya itu pilihan yang harus mau tidak mau akan didukung mereka. Oke, berarti ini dalam upaya untuk meredam ini dulu ya, isu terlebih dahulu ya Bang. Ya, Seperti situasi politik saat inilah situasi kan, politik. karena bagaimanapun juga Pak Prabowo itu perlu ketenangan di dalam menuntaskan periode pertama ini. Terus kemudian kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan belum tuntas dalam melakukan konsolidasi politik karena belum secara sepenuhnya dikuasai kekuatan-kekuatan politik saat ini. Jadi ada komponen kelompok-kelompok ataupun partai-partai politik walaupun duduk di dalam pemerintahan, tetapi ini beliau masih mempelajari tentang kesungguhan sikap politik mereka. Ya, makanya ketika ada partai-partai politik yang disinggung misalnya seperti PKB masih perlu diawasi. Ini kan bagian cara beliau melakukan manuver politik walaupun itu hanya disampaikan secara candaan, tetapi kita tidak tahu di balik di belakang apa yang dilakukan beliau untuk melakukan untuk melihat konsistensi dari partai-partai politik yang ada dalam kekuasaan saat ini, apakah memang betul-betul ingin mensukseskan pemerintahan beliau atau hanya sekedar ingin masuk dalam kekuasaan dan ada manuver-manuver politik yang dilakukan oleh partai-partai itu untuk kepentingan agenda mereka di 2029 yang akan datang. Jadi untuk saat ini masih sangat dinamis dan masih sangat
apalah sangat mungkin peluang-peluang yang terjadi terkait dengan misalnya kita nggak tahu siapa tahu tiba-tiba misalnya nanti ada nama yang betul-betul nanti bisa spektakuler kinerjanya atau gebrakannya, akhirnya justru malah bisa mengalahkan Pak Prabowo berdasarkan elektabilitas. Ya, ini masih panjang lah. Jadi semua masih serba mungkin. Baik Bang Fernando, berarti Jokowi juga tetap terlibat ya dalam proses politik ini dan pemilu 2029 nantinya, termasuk arah Gibran nantinya, begitu. Ya, kalau kita lihat begini, Mbak Dila, langkah-langkah politiknya Pak Jokowi yang belakangan secara konsisten coba membangun kekuatan Partai Solidaritas Indonesia, ini kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Walaupun PSI pada uh, pileg yang lalu tidak mencapai 4%, tetapi ini kan Pak Prabowo terus memantau karena beliau punya perangkat untuk bisa melihat itu, bagaimana potensi-potensi partai politik, misalnya kan begitu. Misalnya terkait dengan potensi partai politik yang ada di pemerintahan, baik itu Golkar, PKB, PAN, atau yang lain-lainnya, Nasdem juga, ataupun PKS, bagaimana kira-kira potensi mereka di uh, pemilu yang akan datang, apakah memang akan meningkat atau menurun. Jadi kira-kira misalnya seperti PAN, walaupun menawarkan Pak Zulkifli Hasan, terus kemudian elektabilitas Pak Zul yang masih kecil, terus kemudian dilihat potensi partainya akan menurun, ya siapa yang akan mempertimbangkan? Tetapi misalnya ketika dilihat PSI yang dibantu oleh Pak Jokowi ternyata ada potensi untuk bisa menghantarkan kadernya ke Senayan, bahkan bukan hanya sekedar lolos ke parlemen, tetapi bisa melampaui beberapa persen dari ambang batas, ini kan tentu akan menjadi pertimbangan beliau. Apalagi misalnya nanti ada partai-partai politik yang juga ikut sama-sama mendukung mendukung Mas Gibran sebagai cawapres di 2029 yang akan datang. Tentu ini kan akan semakin menambah kekuatan untuk bisa menjadi pertimbangan Pak Prabowo untuk menentukan pilihan beliau siapa yang menjadi pendampingnya di 2029 yang akan datang, apakah tetap berpasangan dengan Mas Gibran atau tidak. Karena itu tadi ada banyak faktor lah nanti yang akan dipertimbangkan, apalagi seperti tadi yang disinggung Mbak Adila terkait dengan peran Pak Jokowi di dalam perpolitikan kita. Ini tidak bisa juga kita lepaskan dan diabaikan begitu saja. Lalu dalam dinamika yang sedini ini Bang Fernando, seberapa penting nantinya faktor calon wakil presiden akan menentukan peluang Prabowo 2 periode? Jadi kalau kita lihat ya dari pilpres belakangan ini, di periode kedua wapres itu tidak penentu, tetapi capres lah penentu kan gitu. Misalnya di masa Pak SBY di periode kedua beliau kan mengambil Pak Budiono bukan karena Pak Budiono ini ikut andil dalam menentukan kemenangan, tetapi ya karena ada pertimbangan tertentu untuk bagaimana pemerintahan periode kedua itu bisa sukses dan berjalan dengan baik. Dan juga kita lihat juga di periode keduanya Pak Jokowi, pemilihan Pak Ma'ruf Amin misalnya, ini kan bukan karena untuk andil menentukan kemenangan, karena kalau berdasarkan hasil survei yang dilakukan untuk kedua presiden tersebut ketika akan mengikuti kontestasi di periode keduanya, ini kan sudah di atas 60%, dan itu terbukti ternyata wakil presiden itu tidaklah menjadi faktor penentu kemenangan. Sehingga nanti di periode kedua ini ya itu tidak akan dipertimbangkan terkait dengan faktor kemenangannya, tetapi kekuatan-kekuatan politik yang ada di belakangnya ini yang menjadi pertimbangan. Misalnya kalau kita lihat ya di periode keduanya Pak Jokowi mempertimbangkan Pak Ma'ruf Amin untuk mendampingi beliau, ada kekuatan-kekuatan politik
yang dianggap bisa mendukung stabilitas pemerintahannya di periode kedua, dan begitu juga nanti Pak Prabowo akan melihat itu. Jadi kira-kira kekuatan-kekuatan seperti apa yang ada di belakangnya calon-calon presiden ini yang menjadi pertimbangan Pak Prabowo untuk mengambil mereka menjadi pendampingnya menghadapi Pilpres 2029 yang akan datang. Baik Bang Fernando, seperti yang Anda sampaikan tadi, terbaru terdapat hasil survei yang sudah menunjukkan nama-nama yang muncul di Bursa 2029. Tetap ada nama Prabowo Gibran, kemudian masih ada nama Anies Ganjar. Namun muncul nama baru seperti Menhan Syafri Syamsuddin, Purbaya selaku Menkeu, dan Deddy Mulyadi sampai dengan Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara. Bagaimana Bang Fernando melihat nama-nama tersebut? Ya, gini ya, kalau kita lihat memang nama-nama ini yang selama ini sudah cukup populer di masyarakat. Misalnya seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Adila terkait dengan Pak Purbaya. Ini kan memang kalau kita lihat pertama kali beliau dilantik sebagai Menteri Keuangan, memang gebrakan beliau mendapatkan perhatian publik, sehingga tidak heran ketika nama beliau masuk ke dalam 10 besar hasil survei calon presiden. Karena kalau kita lihat ya, baru beberapa bulan atau belum terlalu lama beliau menjadi Menteri Keuangan, sudah ada yang coba menggadang-gadang beliau maju sebagai calon wakil presiden, calon presiden di media sosial, ataupun ada pernah beredar juga dalam bentuk spanduk. Begitu juga Pak Deddy Mulyadi kalau kita lihat. Memang popularitas beliau sebagai sebagai gubernur ini kan memang nggak bisa dipungkiri lah kalau nama beliau masuk di calon presiden. Terus kemudian Bu Shirley. Terus yang ini yang agak mengherankan memang nama Pak Syafri Syamsuddin. Ini kan jarang-jarang eh, Menteri Pertahanan itu muncul sebagai calon presiden. Tetapi untuk kali ini ada nama Pak Syafri Syamsuddin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang merupakan teman dekat Pak Prabowo, yang justru seharusnya ini kan harus menjadi warning terhadap Pak Prabowo Subianto. Jangan sampai nanti ada teman yang coba mengkhianati, karena pernah terjadi kan gitu. Pernah terjadi di 2004 yang lalu, bagaimana nama Pak SBY muncul sebagai lawan Bu Megawati, yang pada saat itu Pak SBY merupakan anggota kabinet dari Bu Megawati. Jangan sampai nanti terulang, karena kemungkinan sejarah berulang itu ada. Dan ini yang harus perlu dicegah, perlu diwaspadai oleh Pak Prabowo, walaupun saya yakin sekali lah ini serba salah bagi Pak Prabowo ketika coba mengantisipasi secara dini, akhirnya ini kan jadi bumerang. Tapi kalau dibiarkan, akhirnya nanti ya menjadi persoalan juga ketika beliau nanti eh, apa eh, menghadapi Pilpres 2029. Makanya perlu kehati-hatian dari Pak Prabowo untuk menyikapi hasil survei ini terkait dengan pembantu-pembantu yang muncul namanya berpotensi untuk mengikuti kontestasi di 2029 yang akan datang, baik itu sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Berarti Anda menilai hal ini menjadi alarm bahaya ya dengan adanya Menhan yang akan menjadi capres begitu, ditambah dengan potensi manuver citra yang bisa terjadi ya, Bang Fernando, demi kepentingan politik di 2029. Ya, kalau kita lihat misalnya ya, Pak SBY waktu itu kan Menko Polhukam, Mhm. dan ada kekuatan-kekuatan struktural gitu ya, yang sangat mungkin bisa dimanfaatkan. Begitu juga Pak Syafri saat ini sebagai Menhan yang juga memiliki kekuatan-kekuatan struktural yang sangat mungkin juga dipergunakan untuk mendukung apabila beliau memang eh, nanti ada kesempatan dan memang maju di Pilpres yang akan datang. Dan ini yang harus diantisipasi oleh Pak Prabowo, walaupun beliau memiliki perangkat,
untuk bisa mendeteksi secara dini, tetapi kejadian di 2024 di 2004 yang lalu tidak bisa kita pungkiri itu terjadi dan akan sangat mungkin bisa terulang lagi. Baik, tadi kan ada beberapa capres yang sudah masuk dalam bursa 2029 ya Bang Fernando. Lalu apa faktor yang menentukan kenaikan atau penurunan elektabilitas calon jika sudah muncul sedini ini? Ya, jadi ketika namanya sudah masuk dalam bursa capres, terus kemudian ketika mereka konsisten melakukan kerja-kerja yang sesuai dengan harapan masyarakat, saya yakin sekali elektabilitas mereka, popularitas mereka akan terus meningkat. Tinggal bagaimana jangan sampai terlalu berlebihan juga menyikapi ini nih, dan terlalu jangan sampai justru membangun ambisi untuk bisa ikut kontestasi 2009 yang akan datang. Saya berharap sekali siapapun nama-nama yang masuk di dalam bursa capres, apakah itu dari kalangan menteri ataupun gubernur, tetaplah bekerja dengan ikhlas kepada masyarakat. Jangan diembel-embeli oleh keinginan-keinginan ataupun ambisi-ambisi tertentu untuk bisa naik kelas, naik jabatan, yaitu bisa mengikuti kontestasi di 2029 yang akan datang dan bermimpi menjadi capres, menjadi presiden ataupun wakil presiden. Karena bagaimanapun juga ketika mereka dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan serius bekerja kepada masyarakat, masyarakat tidak menutup mata. Masyarakat akan melihat dan masyarakat akan memberikan peluang itu kepada mereka. Yang penting mereka tidak didasari oleh ambisi-ambisi pribadi mereka sehingga hanya memamerkan kerja-kerja mereka melalui konten gitu. Tapi pertunjukkan kepada masyarakat yang dipimpinnya, pertunjukkan kepada masyarakat melalui kementerian yang dipimpin bahwa mereka memang mampu bekerja sehingga masyarakat memberikan kesempatan mereka untuk lebih lagi agar bisa lebih berpeluang besar memberikan yang terbaik bagi masyarakat ini dengan memberikan jabatan sebagai presiden ataupun wakil presiden. Jadi jangan terlalu mengejar jabatan presiden ataupun wakil presiden. Yang penting kerja ikhlas, kerja tulus, dan serius untuk kepentingan masyarakat. Elektabilitas dan popularitas itu akan naik karena masyarakatlah yang memberikan kesempatan itu. Baik, berarti kinerja yang baik ini akan menentukan kenaikan elektabilitas tersebut ya Bang. Lalu penurunan elektabilitas itu tergantung atau faktornya apa? Ya, tentu ini kan berbalik dengan apa yang meningkatkan elektabilitas tadi. Jadi sama-sama kinerjanya. Kalau misalnya terkait dengan bagaimana gubernur ataupun menteri, kalau selama ini dianggap kan baik, kinerjanya bagus, makanya diberikan kesempatan ketika dilakukan survei nama mereka masuk. Tetapi begitu belakangan setelah hasil survei masuk namanya dalam bursa, kinerjanya menurun, ya ini kan akhirnya membuat masyarakat akhirnya tidak memberikan lagi kesempatan untuk mereka mengikuti kontestasi di 2029 yang akan datang dengan memberikan memberikan kesempatan nama mereka masuk di dalam bursa capres ataupun cawapres. Jadi perbaikilah kinerja supaya masyarakat melihat, menilai, karena dengan begitu masyarakat akan memberikan kesempatan kepada mereka. Jadi tetap bekerja bukan karena ada ambisi tertentu, bukan karena ada target tertentu, tetapi karena memang untuk kepentingan masyarakat. Baik, apakah koalisi saat ini berpotensi bertahan hingga 2029 atau akan terjadi realignment politik atau penyusunan kembali seperti itu, Bang? Iya, kalau saya melihat ya partai-partai politik ini terlalu pragmatis sekali sekarang ini. Jadi bagaimana mereka mempertimbangkan untuk mendukung seseorang hanya kepentingan untuk bisa masuk dalam pemerintahan. Tetapi tidak ada saat ini saya melihat mereka membangun kekuatan-kekuatan baru supaya masyarakat bisa mempertimbangkan. Mereka belum berani membuat opsi-opsi pilihan kepada masyarakat dan mengambil risiko
eh, kalah, tetapi mereka menawarkan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Jadi ini yang sebenarnya harus dilakukan pembenahan oleh partai politik. Jangan hanya berpikiran oportunis, terus kemudian haus kekuasaan, pragmatis, sehingga mereka hanya melihat peluang siapa sih yang akan berpeluang besar untuk memenangkan kontestasi, tetapi mereka tidak berani melihat siapa sih capres yang memiliki visi besar, misi besar untuk kepentingan bangsa negara ini agar lebih baik ke depannya. Apapun resikonya harus didukung. Jadi kalau saya melihat sampai saat ini koalisi yang ada ya masih mengerucut kepada kekuasaan, tetapi masih ada harapan, dan saya sangat berharap sekali ada keberanian partai-partai politik melakukan evaluasi terkait dengan bagaimana pemerintahan ini apakah memang layak untuk didukung kembali, dan berani juga membuat opsi-opsi, memberikan tawaran yang terbaik untuk masyarakat supaya ada pilihan yang terbaik untuk masyarakat ini, supaya jangan jangan hanya sekedar merebut masuk dalam kekuasaan, tetapi bagaimana menjalankan fungsinya sebagai partai politik, yaitu memberikan pendidikan politik, rekrutmen politik. Ya, kalau hanya sekedar mengikuti kekuasaan ini tidak melakukan pendidikan politik dan rekrutmen politik, jadi ya mandul akhirnya menjadi partai politik tidak menjalankan fungsinya. Lalu apakah kemunculan bursa Capres 2029 yang terlalu dini ini bisa mengganggu fokus pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, Bang Fernando? Saya berharap sebenarnya tidak akan membuat berpuas diri. Saya hanya berharap seperti itu. Karena apa? Dengan berpuas diri akhirnya tidak memaksimalkan kerja yang sudah diprogramkan. Program-program yang sudah dijanjikan tidak akan bisa dimaksimalkan. Akhirnya secara kinerja berpuas diri juga. Karena ya seperti ini saja sudah memuaskan masyarakat, apalagi dengan nggak perlu lagi memaksakan diri untuk melakukan kerja-kerja lain, jangan sampai seperti itu. Tetapi saya sangat berharap Pak Prabowo dengan hasil yang sudah memuaskan ini akan bisa meningkatkan kinerjanya supaya masyarakat semakin memberikan peluang. Karena kalau saya lihat ya di media sosial ataupun di kesempatan-kesempatan lain, masih banyak masyarakat yang merasa tidak terpuaskan dengan hasil kerja beliau. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, masalah penertiban kawasan hutan. Ini ketika saya misalnya ke daerah, saya berbicara, ternyata mereka kecewa karena itu sumber pendapatan mereka, tetapi tidak ada opsi yang dilakukan oleh pemerintah. Justru mereka melihat bahwa ini cara pemerintah merampok milik rakyat, haknya rakyat, perjuangannya rakyat. Gitu. Jadi bagaimana pemerintahannya Pak Prabowo agar betul-betul mendengarkan apa yang menjadi persoalan masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat, supaya kalaupun nanti beliau akan kembali mengikuti kontestasi di 2029 yang akan datang, beliau itu betul-betul menyusun program, menyusun terkait dengan visi misi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan hanya sekedar dihasilkan oleh pakar-pakar yang ada di sekitar beliau, sehingga ini memaksakan program itu untuk bisa diterima masyarakat. Tetapi ke depan saya berharap sekali program-program yang dibuat oleh pemerintah atau oleh presiden, wakil presiden itu betul-betul apa yang sudah didengarkan dari masyarakat, sehingga ketika dilakukan memang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan harapan masyarakat, dan bisa memuaskan masyarakat. Misalnya seperti MBG, apakah memang ini kebutuhan masyarakat? Gitu. Termasuk program-program lain, apakah memang itu kebutuhan masyarakat? Kalau memang itu kebutuhan masyarakat, silakan lakukan dengan baik, silakan lakukan dengan mekanisme yang pas, yang tepat, dan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, sehingga hasilnya akan bisa
memuaskan masyarakat dan masyarakat tidak akan berpaling dari Pak Prabowo ketika menghadapi Pilpres 2029 yang akan datang. Baik, berarti ini saya menggarisbawahi ya Bang Fernando terkait kemunculan bursa Capres 2029 itu tidak begitu mengganggu fokus pemerintahan kinerja Presiden Prabowo saat ini ya, seperti itu. Ya, saya melihat tidak mengganggu, cuman itu tadi kembali saya katakan, jangan sampai ini memuaskan diri sehingga tidak lagi konsentrasi terkait dengan apa yang pernah dijanjikan, apa yang sudah dilakukan. Karena bagaimanapun juga pemerintah itu kan diberikan amanah oleh rakyat agar mereka bisa memberikan kerja, kinerja yang baik untuk masyarakat. Jadi pertanggungjawabkanlah ini. Kalaupun saat ini masyarakat sudah puas, ya harus dibuat lebih puas lagi supaya masyarakat itu ya bukan hanya sekitar 80% yang puas, tetapi bisa 90%, bahkan kita harapkan sampai di atas 90%. Karena bagaimanapun juga presiden itu kan diangkat itu memang untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya masyarakat tertentu, bukan hanya kelompok tertentu. Jadi kalau masih hanya sebatas 80%, berarti masih ada masyarakat yang belum puas. Jadi siapa yang tidak puas ini kan ini harus dilihat. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi harapan mereka. Bukan malah ketika mereka melakukan kritik, ketika mereka melakukan sesuatu masukan-masukan dianggap sebagai musuh, dianggap tidak suka terhadap pemerintah. Tetapi mereka-mereka itu berharap supaya pemerintahan Pak Prabowo ini bisa melaksanakan programnya dengan baik dan memuaskan masyarakat, sehingga masyarakat akan memberikan kesempatan kepada beliau. Tentu ketika kita melakukan kerja dengan baik, memuaskan masyarakat, dan sesuai dengan harapan masyarakat, pastinya masyarakat akan memberikan kesempatan itu. Bukan hanya partai politik yang meminta untuk dia periode, tetapi masyarakat akan meminta beliau untuk kembali melanjutkan pemerintahan ini. Terakhir Bang Fernando, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan dengan munculnya bursa Capres yang terlalu dini ini? Ya kalau kita lihat ya, untuk saat ini belum ada yang mau diuntungkan, dirugikan, karena kan masih terlalu jauh. Tetapi bisa saja nanti ketika nama-namanya sudah masuk ke bursa capres ataupun cawapres, berpuas diri, akhirnya kinerjanya jadi anjlok, ya kan yang rugi dia sendiri. Gitu. Tetapi kalau ada calon presiden, calon wakil presiden dari kalangan pemerintahan, apakah itu menteri ataupun gubernur, dianggap ini peluang dan meningkatkan kinerjanya, ya diuntungkan dirinya sendiri. Karena partai politik kan hanya sekedar mengikuti apa nanti yang diputuskan oleh Pak Prabowo ataupun capres lainnya, siapa yang akan diajak untuk mendampingi mengikuti kontestasi di 2029 yang akan datang. Oke, berarti juga masih terlalu dini juga untuk membahas siapa yang diuntungkan dan dirugikan ini ya, Bang. Iya. Oke. Terima kasih Bang Fernando sudah mengobrol bersama pada hari ini di program On Focus Tribun News. Demikian pemirsa obrolan saya bersama pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Saksikan diskusi saya bersama narasumber lain tentunya dengan tema yang lebih menarik. Saya Adila Risna mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.